saya Florencia Christine dengan NIM 2404501028. Saya mahasiswi dari program studi bimbingan dan konseling. Hari ini saya akan mendeskripsikan nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam film Laskar Pelangi. Untuk selanjutnya, next video. Jadi dalam film Laskar Pelangi kita akan mengidentifikasi sosialisasi apa yang terjadi, kemudian penyesuaian diri, lalu ada peran atas sosial dan juga sertifikat sosial, ada mobilitas sosial, dan yang terakhir ada perubahan sosial. Semuanya ada dalam film Laskar Pelangi. Untuk selanjutnya, next video lagi. Yeay! Ya, jadi buat teman-teman yang udah nonton film Laskar Pelangi pasti udah nggak asing nih sama tokoh-tokohnya. Apalagi penulisnya. Siapa ya penulisnya? Tada! Hendria Hirata adalah seorang penulis dari cerita Laskar Pelangi. Nah, film Laskar Pelangi ini dalam video ketiga sampai 5 menitnya itu menjelaskan tentang sosialisasi yang pertama yang terjadi dalam film ini, di mana ada seorang anak bernama Lintang mendatangi gurunya untuk mendaftarkan dirinya sendiri untuk bersekolah, menempuh pendidikan, di mana semua teman-temannya itu diantar oleh orang tuanya. Lintang sendiri datang menggunakan surat. Ayah saya mau pergi ke laut. Saya hanya datang sendiri. Saya mau bersekolah, Ibu Guru. Ibu gurunya sangat speechless. Kita bilangnya speechless lah ya. Jadi dia tidak bisa berkata-kata dan dia hanya bilang, Lintang kamu masuk kelas, kita tunggu teman-teman yang lain. Nah, dalam film itu sudah tergambarkan tuh dalam menit ketiga sampai 5 menit tergambarkan di mana sudah ada 9 peserta didik yang datang. Satu tidak bersama orang tuanya, yang lainnya itu bersama orang tuanya. Tinggal satu lagi tokoh yang harus hadir supaya sekolah ini tetap berjalan. Mereka menunggu setelah sekian lama, akhirnya lari bersama orang tuanya, dikejar. Anak ini lari dan dia, walaupun dia memiliki keterbatasan khusus dalam segi kognitifnya, akan tetapi dia memiliki semangat untuk ingin terus bersosialisasi, ingin menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Gontang itu. Nah, kemudian akhirnya sekolah pun dimulai, di mana secara simbolis kepala sekolah itu kemudian menerima orang tua beserta muridnya untuk diterima di sekolah itu. Set. Ya, pada awal film juga kita sudah diperlihatkan tentang stratifikasi sosial, di mana sangat nyata perbedaan para siswa yang diterima, yang mendaftar di sekolah kaum bawah dengan sekolah teman-temannya yang ada di kaum agak menengah, di mana pada sekolah yang kaum bawah semuanya hanya beralaskan dengan ruangan kosong, bangku-bangku tanpa seragam, tanpa surat, tanpa formulir. Sedangkan di sekolah yang menengah, buat kaum menengah itu disediakan seragam, penjelasan tentang seragam apa yang akan dia pakai tiap harinya, kemudian disediakan tempat duduk, disediakan ruangan gedung kelas yang begitu mewadahi mereka. Di situ sudah sangat jelas stratifikasi sosial yang terbentuk dalam kehidupan bermasyarakatnya. Kita lanjut pada menit ke-10 hingga 12. Di situ sudah terlihat sosialisasi teman sebaya. Bagi anak-anak yang masih aktif, mereka itu lebih suka bermain di luar dibanding dalam kelas. Nah, di sini ada ketua kelasnya yang sudah sangat bingung, capek menghadapi sikap dari teman-temannya. Kemudian ditegur sama gurunya, kamu harusnya bantuin ibu untuk mengatur teman-teman kamu agar masuk di kelas. Karena di situ kondisinya sangat tidak terkondisikan lagi, tidak terkontrol lagi, sehingga kepala sekolah mulai turun tangan. Dengan satu kalimat dia mengatakan, siapa yang mendengarkan cerita Nabi Nuh? Anak-anak langsung tertarik sehingga semuanya masuk ke kelas dengan tenang mendengarkan cerita Nabi Nuh yang disampaikan oleh kepala sekolahnya. Nah, di sini tuh kita belajar tentang sosialisasi antara guru dan siswa. Jadi, dasar awal sekolah Muhammadiyah ini, walaupun gurunya hanya terbilang sedikit, muridnya sedikit, terancam tutup, tapi kepala sekolahnya bertekad kuat untuk terus menjalankan sekolah ini. Karena apa?
Karena menurutnya pendidikan itu adalah bagaimana kita membentuk karakter. Kita tidak berfokus pada hasil yang akan dihasilkan oleh tiap-tiap murid, nilai apa yang dia berikan kepada kita, tapi bagaimana dalam proses pencapaian hasil itu, itulah yang dia sebut dengan pendidikan. Bagaimana terbentuk moral, etika, kemudian karakter. Nah, di sini juga dalam film ini dibungkus dengan pendekatan spiritual, di mana dalam membentuk karakter siswa, di situ kepala sekolahnya beserta gurunya itu membentuk mereka menggunakan pendekatan spiritual, di mana mereka diajar bersolat, wudhu, beribadah yang baik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Seperti itu. Nah, karena tadi itu dalam menit-menit itu sudah terkandung sosialisasi, sertifikat sosial, dan juga pengendalian diri, penyesuaian diri, di mana tadi ketua kelas sama teman-temannya itu sangat berbeda karakter, sehingga di situ mulai ada penyesuaian diri. Kemudian kita melanjut ke menit berikutnya. Di menit ke-13 di situ memperlihatkan kembali sertifikat sosial yang sangat jelas, di mana dalam film itu ditampilkan anak-anak sedang mengucapkan Pancasila, tetapi film footage yang ditampilkan adalah bagaimana orang tua mereka bekerja di perusahaan tambang, sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai pedagang, itu ditampilkan. Jadi di situ sangat terbentuk kesan sertifikasi sosial bagi kaum rendah. Kemudian untuk sudah biasa. Nah, yang tidak kalah penting itu ada di scene 13 juga, bagaimana guru itu pada saat sekolahnya dimasuki oleh kambing, gurunya itu tidak langsung menemukan solusi bagaimana agar pendidikannya tetap berjalan. Mereka menggunakan teknik metode observasi, mereka belajar dengan alam. Mereka pergi keluar pergi ke pantai, pergi melihat langit, pergi menjelajahi menggunakan sepeda. Nah, di situ mereka menggunakan metode observasi untuk mengetahui dunia luar. Tetap pelajaran itu berlangsung, akan tetapi tidak dalam ruangan kelas. Kemudian ada waktunya mereka dimasukkan lagi ke dalam kelas dan mereka belajar lagi tentang berhitung, kemudian membaca tentang cerdas cermat. Jadi di situ juga terbentuk tentang prata sosial, di mana pendidikan itu sebagai lembaga. Kemudian di menit ke-16 di situ ada pranata sosial yang terbentuk, di mana pada saat sekolah mereka itu dimasuki oleh kambing, guru langsung mengambil solusi untuk melakukan pembelajaran di luar kelas. Jadi mereka menggunakan metode observasi, melihat lingkungan sekitar mereka seperti pantai, bebatuan, langit. Mereka bahkan melihat adanya pelangi, dan disitulah yang menjadi ikon dari film ini. Kemudian di situ kita bisa melihat pranata sosial, di mana seorang guru itu menjadikan pendidikan sebagai suatu lembaga. Kita melihat adanya struktur yang dibuat, seorang anak akan masuk di kelas jam berapa, kemudian istirahat jam berapa, kemudian akan keluar jam berapa. Itu semua diatur, dan itulah yang disebut pendidikan sebagai lembaga atau pranata. Seperti itu. Itu terjadi pada menit 16 pada film. Kemudian saya akan menjelaskan pada menit ke-23 sampai ke-24 pada film itu terdapat kembali lagi stratifikasi sosial, perbedaan antara kaum. Di situ sangat terbentuk bagaimana sekolah yang bagi kaum menengah menggunakan kalkulator untuk menghitung, sedangkan bagi kaum di bawah menggunakan lidi-lidi. Tapi kalau saya sih lebih bagus yang lidi-lidi ya daripada itu, walaupun bagus juga tapi instan, bukan kognitif mereka yang diuji, tapi bagaimana penggunaan mereka menggunakan kalkulator. Di situ kalkulator mereka, di situ terlihat juga sertifikat sosial yang sangat kontraks. Kemudian kita sampai pada menit ke-29 sampai 30. Di situ jelas sekali tentang mobilitas sosial. Ya, yang awalnya sekolah ini akan ditutup, akhirnya mulai dipanggil untuk bekerja sama. Tidak bekerja sama sih, lebih ke diberi tantangan untuk menggabungkan anak dari sekolah menengah bawah bersama sekolah menengah atas untuk sama-sama melakukan ulangan di waktu dan hari yang sama, di ruangan yang sama, dengan
orang yang kehidupannya berbeda. Di situ sangat nampak bagaimana bagi kaum bawah itu merasa tertindas melihat di mana persiapan mereka tidak sebagus mereka yang memiliki seragam, sepatu, buku-buku yang mungkin lebih bagus dari yang mereka dapatkan. Tapi disitulah mobilitas mulai terbentuk, di mana ada pergerakan yang terjadi dalam scene itu. Nah, dengan ke menit 29 sampai 30 juga, selain itu adalah bagian dari mobilitas sosial. Di situ juga ada bagian penyesuaian diri. Bagaimana murid-murid tiap individu murid kaum bawah ini mulai mengenal dirinya bahwa kita memang berbeda, kita harus bekerja ekstra untuk mendapatkan hasil yang sama dengan para kaum menengah. Nah, dari penyesuaian diri itu mereka kemudian lebih percaya diri, lebih membuka diri, lebih ingin mengeksplor apa sih sebenarnya yang harus kita lebih ketahui dibanding mereka. Nah, hal ini yang memotivasi mereka sehingga mereka tumbuh lebih baik. Dalam scene yang berikutnya, mereka diceritakan bahwa mereka mengikuti festival dan kemudian berhasil mendapatkan piala. Di situ sangat nampak kesederhanaan yang mereka bawakan membuat orang terhibur, dan itu adalah suatu penyesuaian diri yang terjadi dalam mobilitas sosial yang terjadi. Kemudian ada yang scene mewakili semuanya, ada penyesuaian diri karena mereka sudah berpendidikan juga, mereka juga menjalani kehidupannya, bersosialisasi. Itu ada di menit ke 30-an sampai 40 menit dalam film. Di situ dijelaskan bagaimana pada saat hari libur mereka bukannya menikmati libur bersama keluarga, tetapi bagaimana mereka membantu keluarga mereka. Ada yang kerja di tambang, ada yang kerja sebagai nelayan, membantu orang tuanya mencari ikan, kemudian ada juga yang menjual, dan mereka sangat bangga pada saat hasil dari kerja keras mereka itu mereka dapatkan. Mereka sangat senang dan puas akan hasil itu. Kemudian ada anak bernama Lintang yang dimana di situ sangat tergambarkan pada scene itu saat dia pulang dari bekerja dari tambang, dia kemudian belajar menggunakan pelita. Di situ sangat jelas bahwa ada niat tekad untuk belajar. Nah, dari tekad dan belajar dari Lintang ini membuatnya lebih ingin lagi mengeksplor pengetahuan ilmu yang belum ia ketahui, seperti dia lebih sering membaca buku, lebih ingin bereksperimen tentang perhitungan-perhitungan, dia lebih menguji nyalinya dengan ada scene dia bertemu buaya, dia menguji nyalinya, kemudian dia mengartikan apa gerakan, nama gerakan dari buaya itu. Jadi dia lebih mengekspor ilmu-ilmu yang akan dia serap menjadi pengetahuan bagi dirinya. Kemudian hal lain yang ditampakkan pada sudah mencapai. Nah, kita sampai pada permasalahan dalam film, di mana pada menit 1 jam lewat 20, antara 1 jam lewat 20 hingga 1 jam lewat 30, di situ terjadi alur cerita yang menewaskan kepala sekolah. Hal itu membuat sekolah tidak terkontrol, guru tidak ingin belajar lagi karena takut sekolah ini akan tertutup karena sudah tidak ada pemimpinnya. Kemudian murid-murid ini akan hilang motivasi untuk belajar, sudah tidak ada yang datang ke sekolah lagi. Di situ mulai terbentuk gejolak hilangnya motivasi dalam belajar. Terjadi perubahan yang begitu signifikan karena pada dasarnya itu perubahan kan tidak selamanya ke arah yang lebih baik, dimana karena adanya kendala ini menjadi perubahan yang semakin buruk. Sekolah makin ditinggalkan oleh siswa maupun gurunya yang sangat berexcited. Namun yang namanya manusia pasti tidak akan berhenti di situ saja, dia masih ingin terus berusaha. Kemudian Boy bersama Lintang datang di sekolah, hanya mereka berdua, tiada orang lain. Di situ Lintang dengan kepercayaan dirinya mengakui bahwa dirinya itu datang di situ karena suruhan dari ayahnya untuk membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih baik daripada ayahnya. Hal itu juga menggerakkan Boy untuk membangun motivasinya kembali untuk segera belajar. Nah, dari ini menimbulkan tindakan di mana mereka berdua kemudian memanggil temannya kembali untuk bergabung dalam satu kelas di sekolah Muhammadiyah itu. Kemudian hal lain yang terjadi adalah saat mereka sudah tergabung dalam kelas, tidak ada guru yang datang.
Kemudian Lintang menjelaskan sesuatu yang menguatkan tekad mereka kembali untuk menggapai cita-cita mereka, masih di menit yang sama, 1 jam 20 sampai 1 jam 30. Di situ Lintang bahkan dia mengambil alih, dia membaca buku di depan teman-temannya dan memberikan informasi kepada teman-temannya. Di saat yang bersamaan, gurunya juga diberikan motivasi oleh orang yang betul kenal dengan pendiri dari sekolah itu, diberikan dia nasihat untuk melihat kembali ada harapan yang harus dia datangi dan ia jemput untuk menjadi sebuah masa depan yang lebih cerah, yaitu adalah murid-muridnya. Sehingga pada akhir lanjut, bahwa ada harapan yang menunggu kedatangannya di sekolah, yaitu murid-muridnya. Nah, dengan hal itu kemudian dia melihat excited murid-muridnya dalam belajar tanpa ada guru, membuat dia ingin semangat lagi meneruskan sekolah Muhammadiyah itu. Kemudian tiba di penghujung film di mana mereka kemudian ikut cerdas cermat lalu memenangkannya. Kemudian pada akhir film digambarkan bagaimana Lintang menjadi seorang yang sukses, memiliki kedai, dan ilmu yang dia dapatkan itu dia transfer bukan hanya kepada teman-temannya, memengaruhi teman-temannya, tetapi juga kepada anaknya. Dan di lain sisi ada boy yang dalam pencarian jati dirinya, ternyata dia berhasil mendapatkan beasiswa ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya. Untuk teman-teman yang lainnya itu mungkin tidak dijatuhkan satu-satu, tapi kita pasti paham, pasti mereka. Nah, pada akhir film itu menggambarkan bagaimana tadinya individu yang sedang dalam stratifikasi sosial yang paling bawah itu, dengan adanya pendidikan akan menaikkan derajat sosial mereka, status sosial mereka. Dengan adanya pendidikan yang dia dapatkan melalui sosialisasi, penyesuaian diri, kemudian bagaimana dia beradaptasi dengan adanya mobilitas sosial, dan kemudian menciptakan perubahan. Di mana sekolah yang mereka tempati dalam akhir film dilihat itu sudah direnovasi menjadi sekolah yang lebih bagus dan lebih layak untuk ditempati proses belajar dan mengajar. Jadi itulah nilai-nilai yang saya dapatkan dalam film Laskar Pelangi. Semoga teman-teman yang mendengarkan ini juga lebih termotivasi untuk terus belajar. Saya pun sudah sangat termotivasi. Baik, saya Florencia Lisa Christine, pamit undur diri. Bye-bye!